Hai, selamat malam. Tidurlah sekarang. Jika gelapnya sang malam menghampirimu di penghujung hari ini, hanya kata demi kata yang menemani malam di tempat tidurmu. Hari ini telah larut, saatnya saya membacakan dongeng. Cerita yang pertama, Sang Bunga dan Sang Kupu-Kupu. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah hutan belantara yang banyak ditumbuhi pepohonan, buah-buahan, hutan yang segar-segar, serta manis-manis pada musimnya. Pada musim buah, di bulan tersebut, pohon-pohon telah berbunga. Cikal bakal buah yang akan menjadi pusat rebutan semua hewan-hewan yang menyukai buah-buahan di hutan belantara tempat tersebut. Hutan tersebut menjadi tempat kesukaan dari berbagai binatang seperti rusa, panda, beruang, burung-burung serta serangga-serangga. Oh, betapa banyak hewan-hewan yang selalu ingin tinggal serta lama-lama di hutan tersebut karena makanan yang tersedia begitu melimpah, tidak akan ada habis-habisnya. Tuhan sungguh Maha Penyayang kepada makhluk hidup ciptaannya. Hari itu, hutan yang asri dan ramah tersebut kedatangan seorang tamu yang sangat terkenal dengan kerakusannya. Dialah sang lili ulat, si pemakan daun pepohonan yang sangat rakus. Selera makan sang lili ulat yang begitu besar tidak pernah mengenal kenyang, membuat daun-daun pohon yang ditinggalinya menjadi habis, dilalap masuk ke dalam perutnya. Sehingga banyak sekali pohon-pohon yang tidak mau ditinggali olehnya, yang bersifat sangat rakus dan juga tamak dalam urusan selera makannya. Untuk itu, dia selalu berpindah-pindah tempat dari satu pohon yang mengusirnya ke pohon lain untuk mencari tempat tinggal selama hidupnya di hutan tersebut. Tuhan pohon apel hutan yang sangat baik hati, bisakah saya tinggal di dahanmu barang beberapa hari saja? Bertanya sang lili ulat kepada pohon apel hutan yang kala itu sedang berbunga. Maaf sekali, engkau kali ini tidak bisa tinggal di dahanku karena aku sedang berbunga. Nanti aku tidak bisa berbuah dengan baik musim ini kalau daun-daunku engkau makan habis, jawab pohon apel hutan. Mungkin engkau bisa mencari pohon lain yang bisa engkau tempati saat ini. Pikiranku sedang fokus untuk menjaga dan membesarkan buah-buahku, jawab pohon apel hutan kemudian. Jangan takut Tuan pohon apel, suatu hari nanti aku akan membalas semua budi baik yang engkau berikan hari ini untukku. Aku sudah tidak lagi memiliki tempat tinggal sekarang, kata sang lili ulat memohon dengan sangat memelas sekali. Sekali lagi aku berkata tidak boleh. Mengapa engkau memaksaku? Kamu pun tahu, semua binatang yang tinggal di pohonku, mereka pasti akan marah jika engkau ikut tinggal di dahanku. Bentak sang pohon apel. Tetap tidak setuju lili ulat untuk tinggal di dahan pohonnya. Selain makan banyak, engkau makhluk jelek yang sangat tidak berguna, yang kerjanya hanya makan dan tidak ada yang lain yang bermanfaat untukku. Pergi saja sana cari pohon lain yang mau engkau tinggali. Pohon apel hutan sudah hilang kesabarannya. Dia pun membentak dengan suara sangat keras dan nyaring.
Dengan perasaan yang begitu sedih, dia pun berangkat meninggalkan tempat tinggal apel hutan yang tidak mau berbagi tempat dengannya saat ini. Namun apa boleh buat, setiap pohon yang berada di tempat tersebut menolak untuk berbagi tempat dengan lili ulat dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan sang pohon apel hutan. Dia terus berjalan, dan setelah sampai di pinggiran hutan, dia menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib badan yang sedang menimpanya. Namun, tanpa dia sadari, pohon bunga matahari sedari tadi memperlihatkannya tingkah laku sang lili ulat yang sedang menangis memilukan hati. Setelah sekian lama, suara tangisan dari sang lili ulat pun berhenti. Lalu, pohon bunga matahari memanggilnya. "Hai lili ulat, mengapa engkau menangis terus? Kesinilah, aku ingin tahu apa penyebab engkau menangis sedemikian rupa." Seru panggilan pohon matahari mengagetkannya. "Apakah ada yang memanggilku? Siapa yang tadi berbicara?" Lili ulat bertanya melihat sekeliling tempat tersebut. "Aku mengerti sekarang mengapa engkau tadi menangis. Mulai sekarang, engkau tidak usah menangis lagi. Lili ulat, engkau boleh tinggal di sini, dimanapun engkau suka," kata sang pohon bunga matahari. "Benarkah itu? Apa yang engkau katakan barusan?" tanya sang lili ulat, sambil matanya menatap sang bunga matahari, menyelidiki kebenaran ucapannya dari sorotan matanya. "Untuk apa aku berbohong terhadapmu? Dan lagi, tidak ada satu hewan pun yang sudi tinggal karena aku tidak bisa berbuah besar, hanya biji-biji kecil, tidak seperti pohon-pohon yang lain," kata sang pohon bunga matahari. "Jika engkau memang suka dan mau tinggal di sini bersamaku atau di tempat lain sekitaran sini, silakan saja. Aku jamin mereka pun mau engkau tempati. Semuanya pohon dan pohon-pohon bunga matahari yang ada di sekitar sini adalah rakyatku, dan aku sangatlah senang bila engkau mau tinggal di sini, sebab aku akan mempunyai teman," jawab sang pohon bunga matahari menerangkan panjang lebar. "Namun kawan, jangan salah. Aku adalah hewan yang memakan banyak sekali. Kata mereka, daun-daun akan habis aku makan bila aku tinggal di pohonnya," jawab lili ulat pun menerangkan kebiasaannya. "Daunku akan habis bila engkau tinggal di pohonku. Tidak apa-apa, aku rela daunku habis, tetapi aku tidak rela bila tidak punya kawan dan hidup sendiri. Rasanya dunia akan sepi bila hidup tanpa ada seorang kawan. Apalah artinya sehelai daun daripada kehilangan kawan?" Sang pohon bunga matahari berkata lagi menerangkan kembali. Lili ulat pun sangat senang sekali. Hatinya betapa jawaban yang keluar dari kata-kata pohon bunga matahari begitu bijak dan sangat menghargai seorang kawan daripada sehelai daun pohonnya. Dan semenjak saat itu, lili ulat serta bunga matahari menjadi sahabat yang tidak pernah saling berselisih. Mereka berdua akan bercerita sambil tertawa-tawa setiap harinya, penuh dengan rasa bahagia. Itulah awal terindah yang dialami dua sahabat yang setia tersebut setiap harinya. Dan pada suatu saat ketika itu, "Sahabatku, pohon bunga matahari yang baik hati, mungkin ini hari di mana kita bisa bercanda dan bersenda gurau untuk yang terakhir kalinya dengan engkau yang telah berbaik hati kepadaku," kata lili ulat dengan nada bicara yang begitu sedih. Tidak rela hatinya harus berpisah dengan sahabat baiknya. Tentu saja sang pohon bunga matahari sangat terkejut. "Kenapa kawan?
Apakah engkau sudah tidak betah tinggal di sini? Mengapa engkau tega meninggalkanku sebagai teman terbaikmu? Bertanya sang pohon bunga matahari. Bukan itu maksudku. Aku tidak mungkin meninggalkan sahabat terbaikku yang telah berjasa banyak terhadap hidupku. Aku hanya akan pamit untuk berpuasa serta menunggu diri dengan tidur panjang. Sudah saatnya bagi diriku untuk membalas budi baik yang selama ini telah engkau berikan terhadapku, jawab lili ulat. Mengurung diri, berpuasa serta tidur panjang, aku sama sekali tidak mengerti akan ucapan yang barusan engkau katakan kepadaku. Pohon bunga matahari pun menjadi sangat kebingungan dengan kata-kata yang dia ucapkan sahabatnya. Jangan takut, pada suatu saat nanti engkau akan mengerti semua yang aku ucapkan tadi kawanku. Aku mau pinjam dahan pohonmu untuk membangun sebuah rumah tempat aku berpuasa selama tidur panjangku. Aku berharap engkau memberi izin kepadaku, kata lilit ulat. Silakan saja kawanku, asalkan menurutmu itu jalan yang memang sangat baik untuk kehidupanmu. Aku sebagai sahabatmu hanya bisa berdoa untuk keselamatanmu, jawab sang pohon matahari memberikan semangat. Esok harinya sang lili ulat mencari dahan yang cocok untuk membangun rumah serta puasa yang akan dijalaninya. Lalu dirinya dibungkus benang-benang, maka terbentuklah sebuah kantong kepompong yang di dalamnya terdapat dirinya. Hari ini pun berlalu. Sang pohon matahari menunggu serta merawat sahabat baiknya dari tidur panjangnya. Dia melindunginya dari panasnya sinar matahari dan dari air hujan yang mengguyurnya. Maka tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Lili ulat pun bangun dari tidurnya. Namun apa yang didapat bukanlah sahabat yang ditunggu-tunggu yang keluar dari rumah kepompong tersebut, melainkan seekor makhluk asing yang tidak dia kenal sebelumnya. Tentu saja, sang pohon bunga matahari sangat kecewa sekali hatinya. Makhluk asing tersebut sangatlah cantik, bersayap indah sekali. Siapakah engkau? Mengapa engkau yang keluar dari rumah itu bukan sahabatku, si lili ulat? Tanya bunga matahari. Sebentar kawan, mungkin engkau tidak mengerti masalah ini. Aku adalah lili ulat sahabatmu yang dulu karena aku telah masuk rumah kepompong, aku akan keluar menjadi seekor kupu-kupu. Makanya ketika aku menjadi ulat, aku selalu makan banyak untuk bekal selama aku puasa. Untuk menjadi seekor kupu-kupu, sekarang saatnya aku membalas budi baikmu, kata lili ulat sang kupu-kupu cantik. Mendengar keterangan yang diucapkannya, lili ulat sang kupu-kupu cantik, barulah sang pohon bunga matahari menjadi sangat gembira hatinya. Kini dia dapat bertemu lagi sahabatnya yang sangat setia. Kupu-kupu itu pun membantu menyuburkan putik bunga matahari menjadi biji untuk dapat berkembang biak menjadi biji yang kalau jatuh ke tanah menjadi bakal tanaman kecil yang tumbuh baru. Seluruh rakyat pohon bunga matahari sangat berterima kasih terhadap kupu-kupu yang telah berjasa dalam menyuburkan. Semenjak saat itu, pohon bunga matahari dan kupu-kupu selalu hidup bersama bagaikan dua sahabat yang tidak akan terpisahkan dengan waktu. Dongeng berikutnya, kisah kumis singa. Dahulu kala di Ethiopia, ada seorang wanita bernama Lia.
Dia menikah dengan seorang pria yang memiliki seorang anak. Istrinya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Lia telah berusaha semaksimal mungkin untuk dekat dengan anak dari pria itu, namun sepertinya usahanya sia-sia. Lia menawari dan menyuapkan makanan ke anak laki-laki itu, tapi dia menolak untuk makan. Dia berbicara dengan lembut, anak itu, tapi dia membuang muka dan berbalik. Dia duduk di sebelahnya, tapi dia berdiri dan berjalan pergi. Usaha Lia untuk dekat dengan anak itu sudah berjalan selama berbulan-bulan, dan Lia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di desa Lia ada seorang tabib. Tabib tersebut tinggal di sebuah pegunungan. Ketika ada orang di desa yang sakit atau terluka, sang tabib selalu berkunjung dan mengobatinya. Lia merasa selalu bisa memperbaiki masalah sendiri. Tapi tidak untuk kali ini. Dia membutuhkan bantuan tabib tersebut. Saat Lia datang ke gubuk tabib, dia melihat pintu terbuka. Dokter tua itu berkata tanpa berbalik, "Apa masalahmu sehingga datang kemari?" Lia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tentang masalahnya. Lalu tabib berkata, "Aku mengerti. Lalu apa yang dapat aku bantu untuk menyelesaikan masalahmu? Buatkan aku ramuan, jimat, atau apapun yang dapat membuat anak tersebut dekat denganku," kata Lia. Tabib itu menatap matanya sambil berkata, "Nona muda, masalahmu ini tidak sama dengan memperbaiki tulang yang patah atau menyembuhkan infeksi telinga. Aku perlu waktu untuk berpikir. Kembalilah dalam 3 hari." 3 hari kemudian Lia kembali ke gubuk tabib. "Lia," kata tabib itu sambil tersenyum, "aku punya kabar baik untukmu. Ada ramuan yang akan mengubah perilaku anak itu terhadapmu. Tapi kamu harus tahu bahwa itu membutuhkan bahan khusus. Kamu harus membawakan kumis untukku dari singa yang masih hidup." "Kumis singa? Itu tidak mungkin," kata Lia dengan kaget. "Kau ingin anak tirimu dekat denganmu? Ambilkan kumis dari singa yang masih hidup," kata tabib sambil berteriak. Kemudian dia membalikkan badannya sambil berkata, "Tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Kamu tahu, aku orang yang sangat sibuk." Malam itu, Lia berguling-guling bagaimana dia bisa mendapatkan kumis dari singa yang masih hidup. Keesokan harinya, dia pergi keluar rumah. Di tangannya ada semangkuk nasi yang dilumuri saus daging. Lia pergi ke rimbunan pohon rindang, di mana jejak singa terlihat, dan singa tersebut diketahui hidup. Dia berjalan ke jarak yang aman dari pepohonan yang rindang dan dengan sangat tenang meletakkan mangkuk itu di atas rumput. Kemudian dengan tenang, seaman mungkin, dia mundur dan pulang. Keesokan harinya, pada waktu yang sama, dia membawa semangkuk nasi lagi dengan saus daging ke gua. Ketika dia melihat mangkuk yang lama sudah kosong, dia mengambilnya dan meletakkan yang baru, yang sudah terisi penuh, dan dia pergi dengan tenang. Setiap hari dia melakukan hal itu. 1 bulan berlalu, Lia tidak pernah melihat singa itu lagi, tapi dia tahu dari jejak kaki di tanah bahwa singa yang memakan makanannya. Kemudian suatu hari,
dia melihat kepala singa keluar dari balik beberapa pohon. Lia berusaha untuk tidak menatap mata singa. Dia melangkah sangat lambat ke tempat yang sama seperti biasanya. Dia meletakkan semangkuk makanan yang baru, mengambil mangkuk kosong dan melangkah pergi. Hari demi hari, kepala singa menyembul dari balik pepohonan yang semakin dekat dengan tempat dia meletakkan mangkuk. Sambil suatu pagi, singa itu duduk di sebelah mangkuk kosong sambil menunggu Lia datang membawakan mangkuk makanan yang penuh. Kali ini, Lia duduk dan menunggu di samping singa yang sedang makan. Setelah selesai, dia membelai bulunya yang tebal, seperti kucing rumahan. Dia melihat ke dalam mata singa yang lembut dan melihat bahwa sekarang singa itu telah mempercayainya. Sebenarnya, singa adalah makhluk yang baik jika tahu cara untuk dekat dengannya, kata Lia. Beberapa saat setelah Lia membelai bulu tebal singa, dia berpikir waktunya untuk mengambil kumis singa itu. Keesokan harinya, dia membawa pisau kecil. Setelah dia meletakkan mangkuk makanan dan singa mengizinkannya untuk membelai kepalanya, dia berkata dengan suara rendah, "Oh singa tersayang, bolehkah aku meminta satu dari kumis yang bagus ini?" Sambil membelai singa dengan satu tangan, dia dengan cepat memotong kumisnya. Dengan tangan satunya, Lia sangat berhati-hati agar tidak melukai singa dengan pisau itu. "Terima kasih temanku yang lembut," katanya kepada singa setelah mendapatkan kumis singa itu. Dengan cepat, Lia berlari ke gubuk tabib sambil memegang erat kumis di tangannya. Dia menangis karena senang dan berkata, "Aku memilikinya. Aku memiliki kumis singa." Tabib bertanya kepada Lia, "Apakah kamu mendapatkannya dari singa yang masih hidup?" "Ya," kata Lia. "Katakanlah kepadaku, bagaimana kamu melakukannya?" tanya tabib. Lia menjelaskan langkah-langkahnya. Dengan bangga, dia menyerahkan kumis singa itu. Tabib melihatnya dengan hati-hati. Kemudian, dia berjalan ke api dan melemparkannya kumis itu, di mana api itu langsung membakar kumis singa sampai tak tersisa. "Apa yang telah kau lakukan?" Lia berkata sambil menangis karena kumis singa yang susah payah dia dapatkan terbakar sia-sia. "Lia, bukan kumis singa yang kau butuhkan. Katakanlah kepadaku, apakah anak laki-laki itu benar-benar lebih berbahaya daripada seekor singa? Anak yang merindukan ibunya," kata tabib sambil berteriak. Lia terkejut mendengarnya, tapi dia berpikir, mungkin. Dan pada saat dia kembali ke rumah, dia tahu apa yang bisa dia lakukan. Dongeng berikutnya, Sang Peri dan Sang Pembuat Sepatu. Suatu hari, ada seorang pembuat sepatu yang bekerja sangat keras dan sangat jujur. Tapi tetap saja dia tidak bisa mendapatkan cukup uang untuk hidup dan akhirnya semua yang dia miliki di dunia hilang. Namun dia menyimpan cukup kulit untuk membuat sepasang sepatu. Kemudian dia memotong kulit tersebut. Semua telah siap untuk perbaikan pada hari berikutnya, yang berarti harus bangun pagi-pagi untuk pekerjaannya. Hati nuraninya jernih dan hatinya menyala di tengah semua kesulitannya. Lalu dia pergi dengan tenang ke tempat tidur dan meninggalkan semua kepeduliannya ke surga dan segera tertidur. Di pagi hari,
Setelah dia berdoa, dia duduk di tempat pekerjaannya. Namun, dia sangat heran dengan apa yang dia lihat. Di atas meja telah berdiri sepatu yang sudah jadi. Pria baik itu tidak tahu harus berkata apa atau memikirkan hal aneh yang terjadi. Dia melihat jahitan sepatu tersebut. Tidak ada satupun jahitan palsu di seluruh sepatu itu. Semuanya begitu rapi dan benar. Itu adalah sebuah mahakarya. Pada hari yang sama, seorang pelanggan datang dan sepatu itu sangat cocok untuknya, sehingga ia rela membayarnya dengan harga yang lebih tinggi. Dan pembuat sepatu yang miskin dengan uangnya membeli kulit yang cukup untuk membuat 2 pasang sepatu atau lebih. Di malam hari, ia menghentikan pekerjaannya dan pergi tidur lebih awal agar ia bisa bangun dan memulai lagi pekerjaannya. Tetapi dia diselamatkan dari semua masalah karena ketika dia bangun di pagi hari, pekerjaannya sudah siap di tangannya. Segera datang pembeli yang membayar mahal untuk barang-barangnya, sehingga dia membeli kulit cukup untuk 4 pasang. Dia memotong pekerjaannya lagi dalam semalam dan menemukannya selesai di pagi hari, seperti sebelumnya. Dan begitulah yang terjadi selama beberapa waktu. Apa yang sudah dia disiapkan di malam hari selalu dilakukan menjelang fajar, dan pria yang baik itu segera menjadi sukses dan kaya lagi. Suatu malam, sekitar waktu Natal, ketika dia dan istrinya duduk di atas api dan mengobrol bersama, dia berkata, "Aku ingin duduk dan melihat malam ini agar kita dapat melihat siapa yang datang dan melakukan semua pekerjaanku." Sang istri setuju. Jadi, mereka mematikan lampu dan bersembunyi di sudut ruangan, di balik tirai yang digantung di sana, dan menyaksikan apa yang akan terjadi. Begitu tengah malam, ada 2 peri kecil dan mereka duduk di bangku pembuat sepatu dan mulai mengoles jari-jari kecil mereka, menjahit dan mengetuk, sehingga pembuat sepatu itu heran dan matanya tidak bisa berhenti menatap mereka, dan mereka melanjutkannya sampai pekerjaan itu selesai dan sepatu siap untuk digunakan di atas meja. Pekerjaan tersebut selesai sebelum fajar, dan kemudian mereka bergegas secepat kilat. Hari berikutnya, sang istri berkata kepada suaminya, sang pembuat sepatu, "Para peri kecil itu telah membuat kita kaya, dan kita harus berterima kasih kepada mereka dan membalas kebaikannya jika kita bisa. Aku cukup menyesal semalam membiarkan mereka pergi, karena mereka tidak memiliki apa-apa untuk menghangatkan badan mereka dari udara dingin. Aku akan membuatkan mereka masing-masing kemeja, mantel dan rompi, dan sepasang pantalon." Sang suami pembuat sepatu itu setuju. Ketika semuanya sudah siap, mereka meletakkannya di atas meja dan menghentikan pekerjaan yang bisa mereka kerjakan. Kemudian pergi dan menyembunyikan diri mereka untuk melihat apa yang akan dilakukan peri kecil. Sekitar tengah malam, mereka datang, melompat-lompat di sekitar ruangan, dan kemudian duduk untuk bekerja seperti biasa. Tetapi ketika mereka melihat pakaian itu bagi mereka tertawa dan terkekeh dan tampak sangat senang. Kemudian mereka berpakaian dalam sekejap mata dan menari-nari dan melompat-lompat, sampai akhirnya mereka menari-nari di pintu dan pergi. Semenjak itu, sang istri dan sang suami pembuat sepatu tidak melihat mereka lagi, tetapi semuanya berjalan baik sesuai dengan rencana mereka. Mereka pun hidup bahagia
dan tak akan pernah melupakan kebaikan para peri kecil itu. Cerita berikutnya, legenda si penyumpit. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di Pulau Bangka, hiduplah seorang pemuda yang ahli dalam menggunakan sumpit, terutama untuk berburu. Itulah mengapa orang-orang di desa memanggilnya penyumpit. Dia juga memiliki keterampilan pengobatan yang sangat baik yang diwarisi dari almarhum ayahnya. Suatu hari, kepala desa Pak Raje mendatangi rumah penyumpit, memintanya untuk mengusir babi hutan yang masuk ke dalam sawahnya. Pak Raje memberitahu penyumpit bahwa ayahnya pernah berhutang padanya, jadi si penyumpit harus bekerja secara sukarela. Si penyumpit mengambil pekerjaan itu, meskipun dia tidak akan dibayar. Keesokan harinya, si penyumpit pergi ke ladang milik Pak Raje. Dia mengawasi ladang dan melakukan pemeriksaan ke setiap sisi ladang. Dia berada di ladang berhari-hari, tetapi dia masih belum menemukan gerakan yang mencurigakan. Memasuki hari ketujuh, si penyumpit melihat gerakan mencurigakan dari kejauhan. Dia berjalan perlahan ke sumber suara, di mana dia melihat sekelompok babi hutan mencoba masuk ke ladang. Si penyumpit kemudian bersembunyi di balik pohon besar dengan sumpit di tangannya. Saat para babi merusak padi, si penyumpit mengarahkan sumpitnya ke salah satu babi hutan yang paling dekat dengannya. Dia meniup sumpitnya, sebuah anak panah mengenai babi hutan, tetapi babi hutan itu tidak lumpuh seperti yang diharapkan si penyumpit. Sekelompok babi hutan itu kemudian kabur keluar ladang. Panahku berhasil mengenai salah satunya, pasti sakit, ucap si penyumpit yang penasaran. Pagi harinya, si penyumpit mengikuti jejak darah babi yang ditembak tadi malam. Jejak itu membawanya ke hutan dan akhirnya sampai di tempat sebuah gua besar. Hati-hati si penyumpit memasuki gua. Ia terkejut menemukan seorang wanita cantik berdarah di ranjang empuk, dikelilingi oleh beberapa wanita cantik lainnya. Salah satunya adalah seorang wanita tua yang ternyata ibu dari wanita cantik itu. "Kamu siapa? Sedang apa kamu di sini?" tanya wanita tua itu. "Maaf mengganggumu, aku sedang mencari panahku yang hilang." Sumpit menjelaskan kepada wanita tua itu. "Apa yang kamu cari daripada putriku?" kata wanita tua itu dengan marah. "Mengapa putri Anda?" tanya si penyumpit. "Itu karena babi yang kau tembak dengan sumpitan tadi sebenarnya adalah perwujudan dari putriku," kata wanita tua itu dengan sedih. Penjelasan wanita tua membuat si penyumpit kaget. "Jadi, kalian semua babi hutan yang kulihat tadi malam? Apa yang Anda katakan adalah benar," kata wanita tua itu dengan lembut. "Aku tidak bermaksud. Aku sangat menyesal mendengarnya. Aku minta maaf." "Sudahlah," kata wanita tua itu. "Lupakan semua tentang hal itu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyembuhkan anak perempuan saya," tambah perempuan tua itu dengan sedih. "Aku bisa membantumu dengan itu," kata si penyumpit. Dia mendekati seorang wanita cantik dan menemukan selimut. Dia kemudian mengambil anak panah dari tubuhnya dan dengan keterampilan pengobatan untuk segera menghentikan pendarahan. Dalam waktu singkat, lukanya sembuh, tidak meninggalkan bekas. "Sekarang dia sudah sembuh, biarkan aku pulang sekarang. Mungkin kita akan bertemu lagi suatu saat nanti,"
ucap si penyumpit sopan. Ya anak muda, tapi sebelum kamu pergi, aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu sebagai rasa terima kasihku, ucap perempuan tua itu sambil memberikan kotak kayu pada si penyumpit. Jangan buka kotak sampai kamu di rumah, tambah wanita tua itu. Terima kasih atas kebaikan Anda, kata si penyumpit itu. Dia kemudian meninggalkan gua dan kembali ke rumah. Di rumahnya, si penyumpit membuka kotak kayu. Di dalamnya, pemuda itu menemukan perhiasan emas dan berlian di dalam kotak itu. Wah, saya kaya, ucap pemuda senang. Keesokan harinya, si penyumpit menjual semua barang berharga dan menggunakan uang yang dia miliki untuk membeli ladang, kebun, rumah, dan membayar semua hutangnya kepada Pak Raje. Berita tentang nasib si penyumpit dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Semua orang tahu, termasuk Pak Raje. Pak Raje kemudian menceritakan hal buruk dengan mengikuti apa yang dilakukan si penyumpit. Dia pergi meminjam dari si penyumpit untuk berburu babi hutan di ladangnya sendiri. Di ladangnya, dia bertemu dengan babi hutan dan menembak dengan sumpitan. Kemudian dia mengikuti jejak darah yang ditinggalkan oleh babi hutan tersebut hingga dia memasuki gua. Kejadian yang dialaminya sama seperti yang terjadi dengan si penyumpit. Pak Raje diminta untuk menyembuhkan perempuan berdarah itu, tapi dia tidak bisa melakukannya karena tidak punya keahlian. Hal tersebut membuat para babi marah sehingga puluhan babi menyerangnya, menyebabkan dia berdarah dan terluka. Dengan seluruh kekuatan Pak Raje, dia melarikan diri dari gua. Dia pingsan saat sampai di depan rumahnya sendiri. Putri Pak Raje menceritakan apa yang terjadi pada ayahnya kepada si penyumpit. Mendengar kabar tersebut, si penyumpit segera mendatangi rumah Pak Raje untuk membantunya. Dengan keterampilan pengobatannya, dia berusaha menyembuhkan luka Pak Raje. Akhirnya Pak Raje bisa sembuh dari luka berat. Setelah memikirkan apa yang telah dialaminya, Pak Raje menyadari niat jahatnya sendiri. Dia merasa menyesal karena serakah. Terima kasih anak muda, Anda telah membantu saya sekali lagi. Sebagai rasa terima kasih saya ingin mengangkat Anda sebagai kepala desa, tanya Pak Raje. Setelah seminggu, si penyumpit meminta putri Pak Raje menjadi istrinya. Mereka hidup bahagia sebagai pasangan. Si penyumpit adalah seorang pria yang baik, dan anak perempuan Pak Raje adalah seorang wanita cantik. Di bawah pemimpinan si penyumpit, semua penduduk desa hidup damai dan harmonis. Dongeng berikutnya. Legenda ikan patin. Pada zaman dahulu kala, di tanah Melayu, hiduplah seorang nelayan rentah yang berjulukan Awang Gading. Ia tinggal seorang diri di tepi sebuah sungai yang luas dan jernih. Walaupun hidup seorang diri, Awang Gading selalu merasa bahagia. Ia bersyukur setiap hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Pekerjaan sehari-harinya ialah menangkap ikan di sungai dan mencari kayu di hutan. Suatu sore, sepulang dari hutan, Awang Gading pergi mengail di sungai. Supaya hari ini aku menerima ikan besar, gumam Awang Gading. Usai melemparkan kailnya ke dalam air, ia berdenging sambil menunggu kailnya. Beberapa saat kemudian, umpannya pun dimakan ikan. Dengan hati-hati disentakkannya kail itu. Apa yang terjadi? Ternyata ikan terlepas. Lalu dipasangkannya lagi umpan pada mata kailnya. Berkali-kali umpannya dimakan ikan. Namun ketika kailnya ditarik, ikannya terlepas lagi. Hari sudah mulai gelap, namun tak seekor ikan pun yang diperoleh. Rupanya aku belum beruntung hari ini.
gumam Awang Gading. Usai bergumam, Awang Gading pun bergegas pulang. Namun, tiba-tiba ia mendengar tangisan bayi. Dengan penasaran, Awang Gading mencari asal bunyi itu. Ia pun menemukan bayi wanita yang mungil tergolek di atas batu. Anak siapa gerangan? Kasihan, ditinggal seorang diri di tepi sungai, ucap Awang Gading dalam hati. Oleh karena merasa iba, dibawanya bayi itu pulang ke gubuknya. Malam itu juga, Awang Gading membawa bayi ke rumah tetua kampung. Awang berbahagialah, lantaran kau dipercaya raja penghuni sungai untuk memelihara anaknya. Rawatlah ia dengan baik. Tetua kampung berpesan. Terima kasih tetua, saya akan merawat bayi ini dengan baik. Semoga kelak dia menjadi anak yang cerdas dan berbudi pekerti yang baik, jawab Awang Gading mengharap. Pada keesokan harinya, Awang Gading mengadakan selamatan atas hadirnya bayi di tengah kehidupannya. Ia mengundang seluruh tetangganya. Awang Gading memberi nama bayi itu Dayang Kumuna. Seluruh penduduk dusun menyambut kehadiran Dayang Kumuna dengan sukacita. Awang Gading sangat bahagia. Apalagi Dayang Kumuna tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi luhur. Tingkah lakunya sopan. Ia pun ramah pada semua orang. Hanya satu kekurangannya, Dayang Kumuna tak pernah tertawa. Kecantikan Dayang Kumuna terdengar sampai ke telinga Awangku Usop, seorang pemuda kaya raya dari luar dusun. Penasaran, Awangku Usop pun datang berkunjung. Benar saja, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dayang, maukah kau menikah denganku? Aku berjanji akan membahagiakanmu, pinta Awangku Usop. Sebelum menikahiku, Kanda perlu tahu, aku adalah penghuni sungai. Dunia kita berbeda, tapi jika Kanda mau menerimaku apa adanya, aku bersedia menjadi istri Kanda, jawab Dayang Kumuna. Satu lagi, jangan pernah memintaku untuk tertawa. Aku tak bisa dan tak boleh melakukannya. Awangku Usop menyetujui semua permintaan Dayang Kumuna. Pesta pernikahan pun digelar dengan meriah. Semua tamu bersenang-senang. Menurut mereka, Dayang Kumuna dan Awangku Usop adalah pasangan yang serasi. Bertahun-tahun kemudian, rumah tangga Dayang Kumuna dan Awangku Usop dihiasi oleh tawar yang 5 orang anak. Dayang Kumuna benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai istri dan ibu yang baik. Awangku Usop tak pernah meragukannya. Namun, suatu hari kebahagiaan mereka terusik. Awang Gading meninggal. Dayang Kumuna sangat sedih sepeninggal ayah angkatnya itu. Setiap hari mukanya murung. Biasanya, meskipun tak tertawa, Dayang Kumuna masih tersenyum. Namun, sekarang senyumannya tak pernah tampak lagi. Awangku Usop tak ingin istrinya bersedih terus. Ia berusaha dan segala cara agar Dayang Kumuna kembali tersenyum. Usahanya tak sia-sia. Perlahan-lahan, Dayang Kumuna mulai merelakan kepergian ayahnya dan menjalani kehidupannya seperti biasa. Tapi Awangku Usop tak puas. Ia penasaran sekali mengapa Dayang Kumuna tak pernah tertawa. Ia ingin agar sesekali istrinya tertawa, menunjukkan kebahagiaan hidup bersamanya dan anak-anak. Anak bungsu mereka mulai bisa berjalan. Cara berjalannya lucu sekali dengan kakinya yang montok. Ia bertati-tati, berusaha berjalan lurus. Awangku Usop dan kakak-kakak si bungsu tertawa menggoda si bungsu. Si bungsu pun tertawa terkekeh-kekeh dan berusaha mendekati ayahnya. Lihat istriku, anak kita mulai berjalan.
Mengapa kau tidak ikut bergembira bersama kami? Tertawalah, apakah kau tak bahagia melihat kelucuan si bungsu? Tanya Awang Kuusop pada Dayang Kumuna. Dayang Kumuna terdiam. Sebenarnya ia ingin tertawa, tapi tak boleh. Suaminya terus memaksa. Akhirnya Dayang Kumuna tertawa juga. Ia tertawa terbahak-bahak karena memang tingkah pola si bungsu sangat menggemaskan. Saat Dayang Kumuna tertawa, Awang Kuusop dan anak-anaknya tertegun. Mereka melihat insang ikan dalam mulut Dayang Kumuna. Hal itu menandakan bahwa ia keturunan ikan. Dayang Kumuna tersentak. Ia menyadari kesalahannya serta berlari meninggalkan suami dan anak-anaknya. Dayang, tunggu. Kau mau kemana? Awang Kuusop berlari mengejarnya. Kelima anaknya mengikuti dari belakang. Si bungsu digendong oleh kakaknya. Dayang Kumuna terus berlari menuju sungai. Sesampainya di sungai, ia segera menceburkan diri. Aneh, tak lama kemudian tubuhnya berubah menjadi ikan. Ikan itu berenang meninggalkan Awang Kuusop dan anak-anaknya. Awang Kuusop sadar telah berbuat salah dan menangis menyesali perbuatannya. Mengapa aku memaksanya tertawa? Maafkan aku istriku. Kembalilah. Kami semua membutuhkanmu, ratapnya. Kelima anaknya juga menangis, tapi semuanya sudah terlambat. Meskipun telah menjadi ikan, Dayang Kumuna tetap cantik. Ikan jelmaan Dayang Kumuna itu berkulit mengkilap tanpa sisik. Wajahnya cantik dan ekornya bagaikan sepasang kaki wanita yang bersilang. Masyarakat menyebut ikan patin. Karena itulah banyak masyarakat Riau yang tidak mau menyantap ikan patin. Mereka beranggapan ikan patin adalah jelmaan Dayang Kumuna yang masih merupakan kerabat mereka.